Dan bukti keberhasilan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah bukan pada saat Ramadan itu, tapi keberhasilan seseorang dalam menjalankan ibadah Ramadan adalah justru setelah Ramadan itu berlalu. Apakah kebiasaan baiknya akan tetap dilaksanakan atau hilang? Maka mari kita berjamaah Jumat rahimahumullah dalam kesempatan Jumat ini. Mari kita sedikit merenungkan apa yang mestinya kita tingkatkan di bulan Syawal ini, atau di penghujung Syawal sampai kemudian nanti kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang program prioritas kita di bulan Syawal dan kedepannya. Bahwa seperti yang tadi disampaikan, Syawal artinya meningkat. Apa yang harus kita tingkatkan? Berdasarkan ayat ini ada dua hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah ibadah. Yang kedua adalah amal soleh. Jadi ini adalah program-program ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Yang kedua, Allah juga ternyata memberikan instrumen yang baik kepada kita bahwa penting hidup di dunia untuk mencari penghidupan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi muslim itu hidupnya harus seimbang, tidak mesti terus di masjid, tidak mesti terus harus sholat, tidak hanya mesti terus ibadah, terus tentang Allah terus jatuh. Di dunia Allah memberikan semua fasilitas untuk kita. Oleh karenanya Allah mempersilahkan kepada kita, silakan bekerja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam hal ini, Syawal harus menunjukkan etos kerja yang bagus. Jangan sampai kemudian setelah Ramadan kita dididik di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Jemaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah hidup. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup, diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara, dipanjangkan umurnya, dan kemudian Allah sehatkan kita, sampai kemudian Allah memberikan kesempatan hari ini untuk kita untuk beribadah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, memenuhi undangan Allah ini, menjadi bukti kesyukuran kita, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil qiyamah, yaumil akhir, kita akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Setelah sebelumnya kita melaksanakan ibadah yang luar biasa, menjadi madrasah bagi kita, sekolah pelatihan spiritual yang Allah ajarkan kepada kita di bulan Ramadan. Tentu berharap ibadah Ramadan yang biasa kita lakukan sebulan penuh akan berdampak kepada keseharian kita, akan berdampak kepada aktivitas ibadah kita ke depan, yang tidak hanya luntur setelah Ramadan itu berlalu. Dan tentu kita berharap amal ibadah kita juga tidak berlalu begitu saja, karena banyak orang yang setelah Ramadan berlalu, kebaikannya, amal solehnya berlalu juga. Kebaikan hanya mampu dijalankan
saat di bulan Ramadan saja. Dan ini banyak diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kerugian bagi mereka yang sudah memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan dia kembali kepada kebiasaan buruknya. Maka Nabi SAW menggambarkannya seperti seorang perempuan yang memintal benang. Benang itu kemudian dijadikan kain. Setelah kain itu jadi, kemudian dia robek-robek, tentu tidak akan bernilai dan tidak akan berguna. Maka jamaah rahimakumullah, bukan sebuah kebenaran, bukan sebuah kebetulan setelah Ramadan Allah datangkan kepada kita Syawal. Syawal itu artinya adalah meningkat. Para ulama menyebutkannya irtafa'a. Syawal itu artinya naik ke atas, meningkat. Bahwa orang yang sudah menjalankan ibadah yang Allah wajibkan di bulan Ramadan dan sukses, dia mempunyai hak untuk mendapatkan setingkat derajatnya lebih baik dan lebih tinggi. Maka Syawal itu mempunyai arti ditingkatkan kehormatan kita, ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberhasilan kita menjalankan ibadah Ramadan. Bukti berhasilnya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan bukti keberhasilan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah bukan pada saat Ramadan itu, tapi keberhasilan seseorang dalam menjalankan ibadah Ramadan adalah justru setelah Ramadan itu berlalu. Apakah kebiasaan baiknya akan tetap dilaksanakan atau hilang? Maka mari kita bermuhasabah apakah dalam satu bulan, di bulan Syawal ini kita masih bisa istiqomah, bisa konsisten menjalankan kebaikan-kebaikan itu atau tidak. Kalau bisa dan tetap istiqomah dengan kebaikannya, maka alhamdulillah, itu menjadi ciri bahwa kita termasuk orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi bila mana baru dalam satu bulan ditinggalkan oleh Ramadan, kebiasaan buruk itu kemudian tidak bisa ditinggalkan, bahkan menjadi-jadi lagi, maka bersegeralah kita bertobat kembali kepada Allah, perbanyak istighfar, dan mudah-mudahan dengan taubat istighfar itu Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat ini mari kita sedikit merenungkan apa yang mestinya kita tingkatkan di bulan Syawal ini, atau di penghujung Syawal sampai kemudian nanti kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jemaah rahimakumullah, ayat ini membicarakan, mengingatkan kepada kita tentang program prioritas kita di bulan Syawal dan kedepannya. Bahwa seperti yang tadi disampaikan, Syawal artinya meningkat. Apa yang harus kita tingkatkan? Berdasarkan ayat ini ada dua hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah ibadah. Yang kedua adalah amal soleh. Ada perbedaan antara ibadah dan amal soleh. Yang pertama yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal itu adalah ibadah, yang hubungannya antara kita dengan Allah, hablum minallah, sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang kita perbuat selama bulan Ramadan. Saum, hubungannya antara kita dengan Allah, sholat banyak yang kemudian kita lakukan, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah sholat atau ibadah-ibadah yang sifatnya adalah hablum minallah, walaupun ada dimensi hablum minannasnya. Berdasarkan ayat tadi, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah, kata Allah, carilah untuk kehidupan
kehidupan kalian yang nanti bisa mengantarkan kepada kalian hidup lebih layak, lebih aman, lebih nyaman lagi di kampung akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, carilah pahala yang dapat mengantarkan kebaikan di negeri akhirat. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk kita meningkatkan ibadah. Bagaimana ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan? Tilawah Al-Quran, jangan pernah kendor. Kalau kemarin kita sudah adzan sekali dua kali, maka tetap paling tidak baca Qurannya 1 lembar, 2 lembar setiap hari tetap kita laksanakan. Bersedekah, kemarin kita berlomba-lomba bahkan sampai kemudian harus membagikan sedekahnya di jalan-jalan, begitu sangat inginnya bersedekah, maka di bulan Syawal meningkat. Tetap bersedekah, walaupun hanya 1000 sehari, tetapi istiqomah. Setiap masuk masjid, masukkan infaknya, sedekahnya, meskipun kecil, tetapi itu menjadi sesuatu yang konsisten. Itu adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat yang kemarin kita sholat di dalam bulan Ramadan, tetap menjaga sholat berjamaahnya, maka di bulan Syawal harus meningkat. Tetap harus berada di dalam jamaah yang baik, di dalam sholat wajib di masjid. Nah, ini adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa wabtaghi fima ataakallah darul akhirah. Cari kemuliaan dalam hidup kita di dunia untuk bekal di pahala nanti di akhirat. Dan ini adalah program-program ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan ini adalah program-program ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Yang kedua, Allah juga ternyata memberikan instrumen yang baik kepada kita bahwa penting hidup di dunia untuk mencari penghidupan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi muslim itu hidupnya harus seimbang, tidak mesti terus di masjid, tidak mesti terus harus sholat, tidak hanya mesti terus ibadah, terus tentang Allah terus, dan kemudian sampai kemudian meninggalkan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu harus aktif di masjid, tetap ada di dalam sholat berjamaah di masjid, ikuti kegiatan-kegiatan yang memang Allah perintahkan dalam kewajiban kita sebagai seorang hamba. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kamu hidup di dunia, silakan bekerja, silakan bekerja sebaik-baiknya, silakan cari harta sebanyak-banyaknya. Karena memang kita hidup di dunia. Jangan lupakan kehidupan dunia. Disinilah Islam memberikan kehidupan yang seimbang, mana dunia, mana akhirat. Tetapi yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita adalah akhirat. Karena ayat ini menyebutkan yang pertama kali dalam kehidupan yang paling penting adalah kehidupan akhirat. Kenapa kehidupan akhirat yang harus dipentingkan? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang mutlak nanti pada akhirnya, kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi. Ada kehidupan kita di dunia hanya sementara. Bahkan para ulama hanya menggambarkan lamanya perjalanan kita hidup di dunia ini seperti orang yang menyeberang di jalanan antara di satu titik ke titik yang lain. Tidak mau berlama-lama. Walaupun sanasiba kami dunia, tetapi di dalam persinggahan itu tidak harus lama. Di dunia Allah memberikan semua fasilitas untuk kita. Oleh karenanya Allah mempersilahkan kepada kita, silakan bekerja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam hal ini, Syawal harus menunjukkan etos kerja yang bagus.
Jangan sampai kemudian setelah Ramadan kita dididik, dikawal oleh Allah dalam pendidikan Ramadan, terus kemudian bekerjanya tidak disiplin. Etos kerja menurun, produktivitas menurun, malas-malasan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, Islam menekankan kepada kita tentang profesionalisme di dalam kehidupan. Mana yang harus kita prioritaskan hidup dalam akhirat, mana yang kemudian kita harus lakukan dalam kehidupan di dunia. Namun sekalipun kita hidup di dunia, dalam pekerjaan kita, ingat bahwa semuanya itu juga adalah untuk bekal kita di akhirat. Maka bekerjalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dalam rambu-rambu yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan, bekerjalah untuk mencari rezeki yang halal. Jangan mencari rezeki yang haram. Allah sudah menjelaskan kepada kita dalam pekerjaan, jangan menipu, jangan memanipulasi, jangan berbohong dan lain sebagainya. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan pekerjaan kita di dunia dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan aturan-aturan syariat, sekalipun itu adalah pekerjaan di wilayah usaha, industri kita, perkantoran kita, sekolah, dagang, dan dimanapun tempat kita bekerja, jika semuanya dilandasi dengan aturan-aturan Islam, mudah-mudahan semuanya akan menjadi nilai pahala yang bisa kita bawa sebagai bekal kita nanti bertemu dengan Allah di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jemaah Jumat rahimakumullah. Di ayat selanjutnya kemudian Allah mengingatkan kepada kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hubungan yang kemudian yang harus kita tingkatkan adalah hubungan hablum minanas antara kita dengan sesama manusia. Bahwa yang harus kita tingkatkan setelah kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan dalam lebaran, maka jaga silaturahmi itu. Maka kata Allah, wa ahsinu kama ahsanallah, dan berbuat baiklah kalian terhadap sesama kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi harus tetap dijaga. Jangan sampai kemudian karena ada permasalahan yang sedikit, yang kecil, apalagi urusan yang sifatnya duniawi, memutus sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu silaturahmi. Bahkan haramnya memutus silaturahmi sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bahwa orang yang memutuskan silaturahmi, tidak mau berkenalan dengan saudaranya, tidak mau menyambungkan hubungan persaudaraannya karena permasalahan kecil, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haram baginya untuk mencium bau surga. Menciumnya saja haram, apalagi masuk ke dalam surga. Maka begitu sangat pentingnya silaturahmi, begitu pentingnya kita berbuat baik di antara kita. Wa ahsinu, silakan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja di antara kita, apalagi kepada sesama saudara muslim. Maka insya Allah akan Allah balas kebaikan itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Baik manusia itu sendiri yang akan membalasnya, maupun Allah yang akan membalasnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Syawal akan meningkatkan ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya hablum minallah antara kita dengan Allah, baik yang
yang sifatnya hablum minan nas, dan muamalah yang kita kerjakan dalam harian, dan mudah-mudahan semua pekerjaan itu masuk dalam kategori ibadah yang semuanya akan menjadi bekal kebaikan kita yang akan kita bawa ke kampung akhirat nanti. Demikian mudah-mudahan renungan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini bisa menjadi muhasabah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bisa kita menjalankannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Untuk kesempurnaan salat berjamaah silakan diluruskan, dilanjutkan, dan barisan siswa yang ada di dalam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal-'adiyati dhabhan fal-muriyati qadhan fal-mughirati subhan fadharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'an innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashadid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.